Berlatar di negara Amerika Serikat, kita diperkenalkan sepasang kekasih yang hidupnya sangat bahagia bernama Casey dan Juliet. Diketahui Casey sendiri merupakan seorang buruh harian yang ingin segera melamar Juliet. Aduh. I love you. We should move in together. Tapi di suatu hari sangat disayangkan kebahagiaan mereka berdua seketika sirna karena Juliet mengidap gagal ginjal. Atas hal itulah demi menyelamatkan hidupnya, Juliet harus melakukan operasi yang harganya sangat mahal. Sementara itu di waktu yang sama terlihat dua orang pria sekaligus partner bisnis bernama Geran dan Hagen yang lagi melakukan pertemuan di sebuah restoran. Ternyata mereka merupakan bandar narkoboy besar yang menguasai wilayah Amerika. Di sana Geran yang gak terima kalau Hagen mengambil keuntungan lebih besar darinya memutuskan untuk gak lagi bekerja sama dengan Hagen. You could never be an equal partner with me. Dan inilah Collide. Beberapa waktu kemudian, karena biaya operasi transplantasi ginjal sangat mahal, secara mengejutkan, Casey yang ternyata merupakan mantan pencuri handal sekaligus anak buah Geran diantar oleh temannya yang bernama Matthias meminta pekerjaan untuk biaya operasi Juliet. Pada kesempatan itulah Geran menyuruh Casey dan Matthias agar mencuri truk pengangkut narkoboy milik Hagen. Dan karena truk tersebut dilengkapi oleh kamera pengintai dan pelacak GPS yang terus menyala, Geran memerintahkan mereka agar berhati-hati sebab dibalik semua itu ternyata si sopir truk merupakan seorang psikopat. Are you the racehorse or are you a walker? Dengan imbalan sebesar $250.000 atau sekitar 4 miliar rupiah lah, lebih dari cukup untuk biaya operasi Juliet. Sebelum melakukan pekerjaannya, Casey meminta izin pada Juliet kalau dia akan kembali menjadi seorang penjahat demi dirinya. Dan walaupun Juliet sempat gak mengizinkan Casey untuk kembali ke lingkaran setan, tapi Casey yang gak ada jalan lain lagi menulis sebuah surat untuk Juliet dan tetap pergi bersama Matthias untuk melakukan pekerjaan nekat mereka. Singkat cerita, setelah berada di lokasi, Casey dan Matthias langsung melancarkan rencana yang telah mereka buat, di mana sebelum truk pengangkut narkoboy itu datang, Casey dan Matthias membuat seolah-olah lagi terjadi sebuah kecelakaan. Dan benar aja muncul truk pengangkut narkoboy yang dikemudikan oleh, kita sebut Opik aja lah ya kayak biasa, berhenti di depan Matthias. Merasa ada hal yang gak wajar, Opik yang tahu semua ini jebakan pun menembaki Matthias. Beruntung sebelum mobil yang terdapat Matthias di dalamnya meledak, Casey segera melompat dan menghajar Opik habis-habisan. Melihat Opik yang bisa membalikan keadaan dan akan membunuh Casey, Matthias yang gege pun segera menolong Casey dan berhasil membuat Opik terkapar gak sadarkan diri. Casey dan Matthias segera melucuti GPS dan memindahkan ke mobil yang dikendarai Matthias. Kemudian Casey mengganti pakaiannya dengan yang digunakan Opik dan mengemudikan truknya seakan gak terjadi apa-apa. Beberapa jam kemudian, salah satu anak buah Hagen yang bernama Mirko baru sadar kalau truk mereka udah diambil alih oleh Casey. Hal itu bisa diketahui dari ceceran darah yang mengalir di dagu Casey. Mirko pun memerintahkan beberapa pasukannya agar menghadang laju mobil truk yang dikemudikan Casey hingga kemudian
Keesokan harinya, karena Casey gak kunjung datang ke tempat pertemuan, Matias yang takut terjadi sesuatu pada Casey terus-terusan menghubunginya. Sementara itu, ternyata Casey kini dibawa ke hadapan Hagen untuk bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Beautiful daughters, they would severely chastise me! Di sini Casey menjelaskan kalau semua aksinya itu dia lakukan sendirian dan atas kemauan sendiri, bukan suruhan orang lain. Hagen yang gak percaya dengan perkataan Casey pun mengatakan kalau dia akan mengancam keselamatan Juliet. Dan ternyata Hagen tahu nama Juliet dari gelang rumah sakit tempat Juliet dirawat yang dipakai oleh Casey. Setelah kepergian Hagen, salah satu anak buah Hagen langsung menyerang Casey dan berniat untuk menghabisinya. Beruntung sebelum hal buruk terjadi, Casey bisa membalikan keadaan dan segera kabur melarikan diri. Terjadi aksi kejar-kejaran yang begitu epik yang mana Casey harus berjuang sekuat tenaga untuk bisa kabur dari kejaran para anak buah Hagen. Saat mereka melewati pemukiman warga, para polisi yang melihat aksi mereka segera menggaspol mobilnya. Hingga di suatu momen saat Casey dalam keadaan terpojok karena terus ditembaki oleh anak buah Hagen, secara mengejutkan muncul mobil polisi dari arah berlawanan yang kehilangan kendali menabrak mobil Casey. Beruntung dalam kejadian itu Casey hanya mengalami luka-luka kecil dan karena peristiwa itu Casey malah menemukan tumpukan uang simpanan Hagen yang disembunyikan dalam pintu mobil. Wow! Dengan tergesa-gesa, Casey pun mengambil semua uang-uang itu dibungkus dengan balutan kain putih dan segera kabur. Sayangnya perbuatan Casey sempat dilihat oleh polisi dan anak buah Hagen yang langsung mengejar Casey. Dalam aksinya ini, Casey mencari berbagai cara dan celah agar dia bisa lepas dari kejaran para anak buah Hagen dan polisi. Untungnya saat terdesak, Casey yang melihat sebuah mobil terparkir di hadapannya langsung mencuri mobil itu. Di tengah perjalanan, Casey menghubungi Matias menceritakan apa yang dia alami dan menyuruhnya untuk menjemput Juliet di rumah sakit. Atas perintah dari Casey, Matias pun segera pergi ke rumah sakit. Tapi sangat disayangkan, di rumah sakit tampaknya para anak buah Hagen berhasil terlebih dulu mendahului Matias dan berhasil menculik Juliet. Tanpa menunggu waktu lama, Hagen pun menghubungi Casey menyuruhnya agar menyerahkan semua uang yang dia curi di sebuah apartemen bernomor 12B. Alih-alih menuruti perintah dari Hagen, Casey malah menghubungi Geran dan menawarkan kesepakatan yang dimana Casey akan menyerahkan semua uang Hagen yang berhasil dia curi senilai 5 juta euro atau sekitar 88 miliar rupiah dan hanya minta 200.000 euro aja asalkan Geran mau menyelamatkan Juliet yang kini disandra di apartemen bernomor 12B di lokasi yang dia berikan. Setelah mengakhiri panggilan tersebut secara mengejutkan, beberapa anak buah Hagen datang menyerang Casey secara membabi buta. Casey yang ketar-ketir pun berusaha keras agar bisa melarikan diri dari para anak buah Hagen. Meskipun Casey sempat menyingkirkan banyak sekali anak buah Hagen, sayangnya anak buah Hagen yang lain terus berdatangan menyerang Casey tanpa ampun. Saat anak buah Hagen tinggal sedikit lagi dan ban mobil Casey berhasil ditembak, tiba-tiba
Layaknya sebuah keajaiban, Casey yang terpontang-panting dan mengalami kecelakaan masih sehat walafiat dan hanya mengalami luka-luka kecil. Kesempatan itu pun dipakai Casey untuk memindahkan semua uang hasil curian ke dalam sebuah koper. Walau Casey sempat dimaki-maki dan dimarahi oleh para warga karena akibat Casey lalu lintas menjadi kacau dengan watadosnya alias wajah tanpa dosa, Casey yang udah capek mencuri sebuah mobil berjenis Mercedes-Benz SLS IMG GT Roadster dan segera pergi dari tempat itu. Di tengah perjalanan, Casey dihubungi oleh Matthias kalau Juliet udah dibawa pergi oleh para kelompok Hagen ke tempat lain. Di tengah perasaan sedihnya itu, Casey kembali dibuat pusing karena bahan bakar mobilnya yang hampir habis. Beruntung pom bensin ternyata gak jauh dari Casey saat ini, membuatnya segera menepikan mobilnya. Tapi saat Casey akan membayar dengan uang pecahan 500 euro, si kasir yang gak menerima uang besar gak mau melayani Casey. I know you don't know me, but I'm not a bad guy. Setelah mendengar penjelasan dan curhatan dari Casey, si kasir pun akhirnya mau membantu Casey. Tetapi tiba-tiba gak lama kemudian Hagen dan beberapa anak buahnya muncul dan memasuki toko. Melihat situasi yang gak beres, rekan si kasir yang disebut Lone Wolf ini langsung menodongkan senjata ke arah Hagen. Bukannya segera pergi dari tempat itu setelah mendapat semua uang yang diambil Casey, Hagen malah menembak Lone Wolf. Di hadapan Casey yang udah gak berdaya, Hagen berkata kalau dia akan menghabisi Casey dan juga Juliet. Untung aja Lone Wolf yang kuat kembali bangkit dan menyerang kelompok Hagen. Casey langsung kembali mengambil koper dan gak hanya itu aja, Casey yang udah terlanjur kembali melakukan tindakan kejahatan mencuri mobil Hagen yang terparkir. Mobil keren itu berjenis Aston Martin Rapid S tahun 2014 berwarna biru. Di tengah kegelisahannya, Casey dihubungi oleh Geran yang mengatakan kalau kelompoknya berhasil menyelamatkan Juliet. Dan karena tugasnya telah selesai, Geran menyuruh Casey untuk pergi ke sebuah tempat pacuan kuda. Singkat cerita, setibanya di lokasi, Casey segera menyerahkan semua uang dan meminta Geran agar dipertemukan dengan Juliet. Saat Geran membawa Casey untuk bertemu dengan Juliet, secara gak diduga ternyata Geran salah membawa orang. Karena Geran mengira saat itu Casey mengatakan apartemen nomor 12D bukan 12B. Untung aja gak 36B. Dikarenakan tindakan Geran yang bisa mengancam keselamatan Juliet, Casey pun kesal dan berniat untuk melawan Geran. Geran yang emosi dan merasa diremehkan pun malah akan membunuh Casey. Tapi tiba-tiba Mirko yang selama ini membuntuti Casey datang menembak Geran dan anak buahnya. Casey yang gak berkutik pun disiksa habis-habisan oleh Mirko sembari diikat di sebuah tempat penggilingan rumput. Saat Casey akan dieksekusi oleh Mirko karena gak mau memberitahukan di mana uang Hagen yang berhasil dia curi, Casey yang hebat bisa membalikan keadaan dan melumpuhkan Mirko. Melihat ada kesempatan, Casey segera mengambil uang yang dia berikan pada Geran dan mencuri mobil berjenis Jaguar F-Type Coupe berwarna kuning tahun 2014 milik Geran. Gak lama setelah Casey pergi, Geran tersadar dan langsung mengecek lokasi Casey saat ini melalui GPS yang terpasang di mobilnya. Karena udah gak ada jalan lain lagi, Casey pun melakukan pertemuan dengan Hagen di sebuah tempat yang telah mereka sepakati. Setibanya di sana, tanpa basa-basi, Casey menyerahkan semua uang simpanan Hagen dan berhasil bertemu dengan Juliet. Steal across the sky.
Saat Hagen lagi memberi pujian pada Casey, Geran yang emosi datang ke tempat itu melumpuhkan beberapa anak buah Hagen. Karena suara tembakan dari Geran, pihak kepolisian pun berdatangan menyuruh mereka keluar menyerahkan diri. Disitulah tanpa memperdulikan para kepolisian, Geran mengatakan alasannya mengapa menyuruh Casey untuk melakukan aksi pencurian. Setelah mendengar semua unek-unek Geran, Hagen yang berniat untuk menembak Geran dibuat kaget oleh serangan dari polisi. Dalam aksi yang menegangkan itulah Casey segera menyelamatkan Juliet sembari mengambil kembali koper yang berisi semua uang Hagen. Hagen yang juga takut pun meninggalkan Geran yang berjuang sendirian melawan para polisi. Melihat Casey dan Juliet kabur dengan membawa uang milik si bos, Mirko yang pantang menyerah terus membuntuti mengikuti mereka berdua. Hingga setibanya mereka di stasiun kereta api, Casey menyuruh Juliet untuk mengambil koper tersebut dan pergi sejauh mungkin. Setelah kepergian Juliet, Casey segera melompat saat kereta api datang, membuat Mirko yang terus menembaki Casey berhasil tewas di tangan para polisi. Tapi sayangnya, ternyata di sisi lain Casey juga berhasil ditangkap. Di ruangan interogasi di hadapan kapten kepolisian yang bernama Carl, Casey berkata kalau dia ingin membuat sebuah kesepakatan. Secara mengejutkan, ternyata truk narkoboy yang telah kembali, Geran hanya mendapatkan sebuah truk kosong karena sebelumnya Casey dan Matthias udah berjaga-jaga demi keselamatan mereka menukarkan kontainernya. Akhirnya demi mendapat sebuah penghargaan dan gelar karena bisa menangkap bandar narkoboy terbesar di Amerika, Carl pun mau bekerja sama dengan Casey yang langsung menyerahkan kontainer bermuatan kokain milik Hagen. Beberapa waktu kemudian terlihat Matthias yang lagi bekerja dikirimi sebuah paket oleh Casey yang ternyata merupakan uang bagian hasil kerja kerasnya selama ini. Sementara itu di tempat lain, Casey yang udah bebas karena bisa bekerja sama dengan polisi, kini bisa melunasi pembayaran untuk biaya operasi yang akan dilakukan Juliet. Dan akhirnya film ini pun tamat. Gimana? Seru kan? Oke, karena hujan turun dengan lebat dan jemuran belum saya angkat, maka langsung aja ya. Oke bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. It's so sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite, they feeling. I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go